Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Alhamdulillah kita dapat ketemu lagi pada praktikum pengendalian motor listrik dalam industri. Pada praktikum ini kita akan belajar bagaimana cara mengendalikan motor listrik menggunakan kontaktor yang biasanya dipakai dalam dunia industri. Mungkin untuk mempersingkat durasi kita langsung saja masuk ke modul pertama. Pada modul pertama ini kita belajar tentang instalasi motor listrik 3 fase untuk putaran tertentu atau biasa disebut direct online. Jenis rangkaian kontrol yang selalu dirancang dalam rangkaian manual adalah selalu menggunakan perawatan yang bersifat listrik. Rangkaian kontrol atau pengendali harus dipahami mulai dari jenis dan dasar komponen yang digunakan. Nah, pada rangkaian-rangkaian kendali motor listrik ini nanti kita akan menggunakan beberapa komponen, yaitu kontaktor, timer, overload, MCB, dan lain-lain. Tapi komponen yang paling utama dalam kita menyusun atau merangkai rangkaian itu, komponen yang paling utama itu dinamakan kontaktor. Apa sih kontaktor itu? Kontaktor atau magnetic kontaktor adalah saklar yang sistem operasinya dengan cara kerja sistem elektromagnetik dan merupakan suatu alat yang aman untuk penyambungan dan pemutusan secara terus-menerus atau kontinu. Jadi sifat kerja dari kontaktor ini mirip dengan saklar, tapi sifat dari kontaktor ini lebih ke elektromagnetik. Ini untuk gambar bagian dalam pada kontaktor. Di dalam kontaktor itu ada kontak diam, yang ini kontak diam, lalu ada kontak gerak ini, dan ini terminal daya itu yang ini kuning, terminal coil yang ini, inti gerak yang hijau ini, lalu bel tembaga yang ini, yang warna oranye ke pink-pinkan. Lalu ada inti diam hijau yang bawah ini. Untuk yang sebelah kanan ini kontaktor tampak luarnya seperti ini. Lalu untuk simbol bagian kontaktor, simbol-simbol ini nanti kita gunakan dalam menggambar rangkaian atau merangkai kendali motor listrik 3 fase. Ini kontak utamanya itu ada nomor keterangan itu ada 1, 2 ini bersifat normally open atau tidak tersambung atau terbuka. 34 ini juga normally open, terbuka. 56 itu juga masuk normally open. Untuk kontak bantu dari kontaktor sendiri itu nomor keterangannya ada nomor 13 ke 14 itu normally open, 43 ke 44 itu normally open juga, 21 ke 22 itu bersifat normally close, 31 dan 32 itu bersifat normally close. Lalu selanjutnya ada komponen thermal overload relay atau TOR.
Thermal overload relay atau TOR ini adalah peralatan switching yang bekerja berdasarkan panas atau temperatur yang ditimbulkan oleh arus yang mengalir melalui elemen-elemen pemanas bimetal. Jadi TOR ini berfungsi untuk mengamankan atau memberikan perlindungan dari kerusakan akibat pembebanan lebih pada motor. Penyebab dari pembebanan lebih ini antara lain terlalu besar beban mekanik dari motor, lalu arus tar yang terlalu besar, lalu yang terakhir itu motor berhenti secara mendadak. Itu penyebab-penyebab pembebanan lebih. Lalu selanjutnya ini ada gambar dan simbol dari TOR sendiri. Sebelah kiri ini simbol dari TOR atau L. Nanti pada gambar rangkaian biasanya di keterangan disebutnya OL. Jadi OL dan TOR itu sama ya. Nomor keterangan 97 ke 98 itu bersifat normally open dan 95 ke 96 itu bersifat normally close. Dan sebelah kanan ini bisa teman-teman perhatikan, ini gambar tampak luar dari TOR, dan ada di sini juga ada keterangan-keterangannya juga, bisa teman-teman lihat dan baca. Lalu ada time delay relay atau TDR. TDR sendiri adalah relay penunda waktu yang sering disebut juga dengan timer. Adapun fungsi dari tim TDR atau time delay relay ini untuk memindahkan kerja dari rangkaian pengontrol dalam waktu tertentu yang bekerja secara otomatis. Misalnya itu kita membuat hubung bintang segitiga secara otomatis atau kontrol berurutan dan lain-lain. Itu bisa menggunakan TDR ini atau timer. Ini untuk sebelah kiri ini untuk simbol dan nomor keterangan pada TDR, dan sebelah kanan ini gambar tampak luar dari TDR. Lalu ada push button atau tombol tekan. Tombol tekan sendiri adalah perangkat atau saklar sederhana yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik dengan sistem kerja tekan atau tidak mengunci. Kalau teman-teman biasa menggunakan saklar-saklar pada rumah tangga atau yang teman-teman jumpai di rumah masing-masingan itu kan saklar dengan pengunci. Kalau untuk push button atau tombol tekan ini sifatnya tidak mengunci. Ini untuk gambar sebelah kiri ini untuk gambar simbol dari push button, dan sebelah kanan ini gambar tampak luar dari push button itu sendiri. Untuk selanjutnya ada miniatur circuit breaker atau biasa disebut MCB, yaitu adalah komponen dalam instalasi listrik rumah yang mempunyai peran sangat penting. Komponen ini berfungsi sebagai sistem proteksi dalam instalasi listrik, dan fungsi dari MCB ini adalah juga untuk pengaman dari beban lebih atau hubung singkat arus listrik, atau biasa disebut short circuit atau konslet. Ini untuk gambar MCB ya. Lalu langsung saja saya sedikit jelaskan mengenai rangkaian kendali pada modul pertama kali ini. Untuk sebelah kiri ini ada gambar rangkaian kendali, dan sebelah kanan ini adalah gambar rangkaian listrik. Jadi yang sebelah kiri ini gambar rangkaian kendali ini terhubung dengan sumber satu fase, dan sebelah kanan ini gambar rangkaian kendali listrik yang sudah terhubung dengan sumber 3 fase dan terkopel dengan motor 3 fase. Seperti ini. Saya jelaskan mengenai kendali dulu ya.
Untuk rangkaian kendali ini terhubung dengan sumber satu. Di sini mungkin akan saya jelaskan sedikit mengenai rangkaian kendali dan rangkaian listriknya. Yang gambar sebelah kiri ini adalah gambar rangkaian kendalinya, dan yang sebelah kanan ini adalah rangkaian listriknya atau 3 fase, menggunakan sumber 3 fase. Untuk gambar rangkaian kendalinya, bisa teman-teman lihat di sini kita menggunakan MCB 1 fase, lalu menggunakan Tor, menggunakan push button stop dan start, dan menggunakan satu buah kontaktor. Ini mungkin saya jelaskan sedikit mengenai prinsip kerjanya. Pada MCB 1 fase ini mendapat sumber satu pas dan keluar menuju OL atau Tor dengan nomor keterangan pada Tor itu, inputannya nomor keterangannya itu 95, dan dikeluarkan menuju ke stop, dikeluarkan menuju ke inputan stop, dan outputan stop menuju ke inputan start. Pada inputan start ini dikopel, salah satu kopelannya menuju ke kontaktor bantu. Kontaktor bantu ini berfungsi untuk sebagai pengunci. Jadi kan di awal tadi sudah saya jelaskan dari gimana prinsip kerja dari push button itu. Push button kan prinsip kerjanya seperti saklar, tapi dia tidak mengunci. Jadi fungsi dari kontaktor bantu ini adalah untuk mengunci. Jadi dari outputan stop menuju ke inputan start dikopel menuju kontak bantu pada nomor keterangan 13, dan outputan start ini dikopel lagi, yang satu menuju ke koil utama yaitu A1, dan yang satu menuju ke kontaktor bantu dengan nomor keterangan 14. Dan untuk koil utama dan nomor keterangan A2 ini mendapat sumber netral. Jadi nanti ketika MCB kita aktifkan atau on kan atau hubungkan, maka arus mengalir dari sini, dari MCB menuju ke OL atau Tor, dari Tor menuju ke stop, dan sampai berhenti di sini, di inputan start. Ketika tombol start ditekan, maka arus akan menuju ke koil utama dan memicu kontaktor bantu 13, nomor keterangan 13 dan 14 ini menjadi tertutup. Jadi ketika arus dari sumber dan push button start ditekan, maka arus sampai ke A1 dan memicu, sehingga membuat kontaktor bantu yang semula normally open menjadi normally close, atau yang semula terbuka menjadi tertutup. Jadi arus mengalir melalui kontaktor bantu ini seperti ini. Nanti teman-teman bisa simulasikan bagaimana arah arus yang mengalir, dan sistem kerjanya menggunakan software EKTS yang bisa teman-teman akses, yang sudah saya share pada Jarkoman. Dan untuk rangkaian listrik 3 fase kendali motor 3 fase ini mendapat sumber 3 pas atau 3 fase menggunakan MCB 3 fase,
kontaktor. Ini kontaktor utamanya, yaitu nomor keterangan 1 dan 2 itu bersifat normally open, 3 dan 4 bersifat normally open, dan 5 ke 6 itu bersifat normally open. Lalu dari kontaktor utama menuju ke TOR atau OL yang kemudian dihubungkan ke motor 3 fase. Jadi ketika MCB 3 fase kita aktifkan atau kita sambungkan, dan ketika tombol start ditekan, maka kontaktor yang semula open, semula NO normally open, kan terpicu oleh koil utama A1 tadi. Jadi kontaktor yang semula normally open akan menjadi normally close atau tertutup. Jadi ini ketika tombol start ditekan, maka nomor keterangan 1 ke 2 ini menjadi NC atau normally close, 3 ke 4 ini juga sama, 5 dan 6 ini juga sama, maka motor 3 fase akan berputar atau menyala. Mungkin seperti itu. Dan untuk selanjutnya bisa teman-teman perhatikan, foto rangkaian sebelah kiri ini adalah foto rangkaian kendalinya, dan sebelah kanan ini foto keseluruhan yang sudah dihubungkan ke motor induksi 3 fase. Bisa teman-teman perhatikan pada gambar sebelah kiri ini adalah MCB, dan dari MCB kita hubungkan ke OL atau TOR. Ini TOR dengan alamat 9596, inputan 95, outputan 96, dan menuju ke push button stop. Dari push button stop, ini push button stop terminalnya. Outputan dari stop menuju ke inputan start, dan inputan start ini terkabel, ada 2 percabangan, yang satu dari stop, dan yang satu menuju ke kontaktor bantu 13. Dan outputan dari start ini, yang satu menuju koil utama A1, dan yang satu menuju kontaktor bantu dengan nomor keterangan 14 ini. Mungkin itu untuk rangkaian kendalinya. Dan untuk koil utama yang dengan nomor keterangan A2 itu mendapat sumber netral seperti ini. Dan ini foto sebelah kanan ini ya sudah dihubungkan ke motor 3 fase melalui MCB langsung ke kontak MCB 3 fase, langsung ke kontaktor utama, menuju ke OL atau TOR, dan terakhir menuju ke motor induksi 3 fase. Mungkin itu dulu, teman-teman bisa simulasikan pada software IKTS, dan bisa teman-teman cermati bagaimana prinsip kerja dari rangkaian ini. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada atau banyak kekurangan kata atau kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara kerja atau sistem kerja dari rangkaian modul pertama ini, yaitu instalasi motor listrik 3 fase untuk putaran tertentu atau DOL, Direct On Line.
Di sini bisa teman-teman lihat kita menggunakan MCB 3 fase. Dari MCB 3 fase ini kita sambungkan ke OL. Ya, di sini OL. OL ini berfungsi sebagai pengaman. Dari OL kita sambungkan lagi ke stop, ke pas button stop. Lalu dari pas button stop kita sambung ke pas button start. Nah, pada pas button start ini kita kopel dua, yang satu ke coil bantu kontaktor 1 normally open dengan alamat 13. Di sini 13 itu yang bawah, yang ini, yang bawah 13. Lalu yang satu yang dari pas button start tadi kita sambungkan ke normally open dengan alamat yang 14 yang kan, yang ini berarti yang bawah yang ini. Lalu yang kopelan yang terakhir kita sambungkan, yang start tadi kita sambungkan ke koil utama pada kontaktor 1, yaitu A1 yang ini. Bisa teman-teman lihat yang ini A1, ini A1 dan A2, dan A2 itu mendapat netral atau 0. Mungkin langsung saja kita coba. Sebelum kita mencoba rangkaian 3 fasenya, mungkin alangkah baiknya dan biasakan kita mencoba rangkaian kendalinya dulu dengan 1 fase. Kita coba. Setelah MCB on, kita tekan tombol start. Kita lihat sini kontaktor 1 atau kontaktornya ke dalam itu tanda on. Jika kita tekan stop, maka kontaktor ini akan off atau koilnya akan keluar. Nah, seperti itu. Mungkin langsung kita coba untuk rangkaian 3 fasenya. Kita lihat indikator 3 fasenya, RST-nya sudah tersambung. Sumber 3 fase dari MCB langsung kita sambungkan ke kontaktor 1, yaitu di L1 sini. R mendapat L1, L mendapat L2, dan T mendapat L3. Maaf, saya ulang. R mendapat L1, S mendapat L2, dan T mendapat L3. Seperti itu. Lalu ke motor. Langsung saja kita tekan tombol start. Kita lihat sini kontaktor telah menunjukkan on dengan tanda hitam-hitamnya ini ke bawah, dan motor telah berjalan. Lalu ketika kita stop, maka motor akan berhenti. Kita lihat motor berhenti dan koil utama akan menunjukkan off. Seperti itu. Mungkin itu
prinsip kerja dari rangkaian ini. Terima kasih.